perawat di rumah sakit jantung harapan kita. Ya, kepada Pak Sugiono kami persilahkan waktu dan tempat Pak, supaya kita lebih banyak waktu diskusi nantinya setelah Bapak presentasi. Kepada Pak Sugiono kami persilahkan. Baik, teman-teman semuanya yang sudah hadir di ruang Zoom, saya ucapkan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Mungkin Bapak, Ibu, atau seluruh ya teman-teman yang sudah hadir, ya, kita salam sapa dulu ya. Buat teman-teman boleh diaktifkan mic-nya, ya. Kalau saya tanya selamat pagi, biar lebih semangat ya. Kita akan pakikan bersama-sama, ucapkan pagi, 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 luar biasa, tetap semangat, gitu ya. Baik, coba dites dulu teman-teman seperjuangan Nurse Indonesia. Ya, kalau saya tanya selamat pagi, jawabannya adalah pagi, 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 luar biasa, tetap semangat. Oke, sepertinya teman-teman masih all mute. Oke, siap. Baik, saya sudah bebaskan suaranya. Boleh nanti kita mute all kembali kalau sudah materi ya. Baik, teman-teman, kita mulai yuk. Semuanya selamat pagi. Pagi, 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 luar biasa, semangat. Nah, gitu dong ya. pagi. Ya, baik teman-teman ya. Oke, bagaimana kabarnya semuanya? Tentunya dalam kondisi sehat walafiat ya. Dan dalam suasana momen Indonesia merdeka ya, 17 Agustus 45 dan ke 2023 78 tahun Indonesia merdeka, maka kita penuh dengan semangat di kegiatan webinar nasional keperawatan yang diselenggarakan oleh DPD PPNI ya. DPD PPNI mohon maaf, DPD PPNI Kota Medan, Kota Medan sekali lagi, Kota Medan ya. Dan tentunya menjadi salam sapa saya yang terhormat ya, salam silaturahmi kepada Ketua Panitia, Ketua DPD PPNI, dan kepada moderator kita yang luar biasa Pak Walter ya, terima kasih sekali sudah mengundang saya sebagai narasumber. Dan pembicara pertama tadi Prof. Tukimin yang luar biasa, saya menyimak dari awal sampai dengan akhir, yang ya lebih mengedepankan adalah bagaimana as nurse itu bisa berperan ya, bukan kita menjadi seorang dokter, tetapi materi yang diangkat pada pagi hari ini adalah daily practice in emergency. Ini menjadi sesuatu bahan dasar atau materi diskusi yang kita sangat menarik sekali. Baik ya, sekali lagi saya izin share screen Bapak Ibu. Di materi saya diberikan amanah untuk memberikan materi tentang abdominal trauma ya. Tadi saya sudah dikenalkan oleh moderator ya, mungkin sedikit saya nanti di slide saya ada tentang CV saya ya. Mohon izin koreksinya teman-teman semua, apakah sudah terlihat di slide saya? Oke. Sudah terlihat Pak, tinggal slide. Baik. Siap. Ya, baik ya. Saya mulai izin untuk membawakan materi ini dan suasananya slow ya Pak Walter. Saya selalu mengajak teman-teman belajar dalam suasana santai, interaktif, diskusi ya. Apalagi ini kalau kita lihat pesertanya banyak yang muda atau banyak yang senior, maka kita sesuaikan vibrasinya. Ya, baik. Materi kita yang kedua adalah abdominal trauma ya. Kita nyambung dari materi yang tadi ya, yaitu di trauma torak ya. Dan saya akan banyak membuka berdiskusi pada teman-teman dan tidak menutup kemungkinan teman-teman ada yang lebih tahu, nanti silakan kita sama-sama berdiskusi berdasarkan dari literasi yang ada. Oke,
Sedikit mengenalkan, tadi Pak Walter sudah menjelaskan ya kurikulum vitae ya. Jadi saat ini saya mendisklaimer atas nama pribadi, saya tidak membawa institusi manapun. Ya, setiap hari saya dinas di IGD Rumah Sakit Pusat Jantung Nasional ya sebagai cardiologist nurse dan sebagai trainer di beberapa pelatihan kegawat dauratan ya. Salah satunya adalah di Pro Emergency dan 118 ya sebagai trainer ACLS, BTCLS dan pelatihan EKG. Dan alhamdulillah nanti setelah sesi diskusi ini saya siang ada kegiatan workshop untuk ECG interpretation ya untuk foreness dan general profession ya. Jadi mudah-mudahan bisa sampai sore dan semoga senantiasa ilmunya bermanfaat. Dan tidak lebih dari itu saya sebagai hipnoterapis profesional dan coach di beberapa kelas ya, tentunya dengan motivator ya, dan sebagai terapi konvensional ya, komplementer terapi dan pesunat modern. Oke, tadi sudah dijelaskan, disebutkan serta beberapa background pendidikan ya. Dan ini ada alamat email, ada alamat Instagram, alamat YouTube ya, dan WA barangkali nanti bisa kawan-kawan untuk bisa bersilaturahmi, monggo bisa dicatat dan di-invite Instagram atau YouTube-nya. Baik, materi yang saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini, teman-teman, yaitu tentang abdominal trauma ya. Jadi abdominal trauma ini ada beberapa yang saya ambil dari buku literasi ya. Yang saya ambil dari dasarnya adalah di Advanced Trauma Cardiac Life Support ATLS ya dari American College. Kemudian dari beberapa buku yaitu di buku modul beberapa pelatihan yaitu BTCLS dan nursing diagnosisnya ya. Karena kita adalah semua basicnya di sini rata-rata adalah hampir semua perawat. Oke, kita akan belajar tentang anatominya, kemudian ada mechanism of injury dan assessment dan management. Kemudian teman-teman, apa yang kita harapkan di materi ini ya? Yang kita harapkan materi ini yaitu kita semua tentunya ya mendapatkan keilmuan yang baru atau sesuatu yang sudah pernah didapatkan dan mengupdate kembali bagaimana melakukan penilaian dan penanganan secara cepat dan tepat pada pasien dengan cedera abdomen. Ya. Kemudian tujuan khususnya yaitu memahami anatomi abdomen secara normal, kemudian memahami dasar diagnostik dan terapi pada trauma abdomen, mengetahui indikasi stabilisasi dan prospek pada trauma abdomen dan melaksanakan tindakan pertolongannya. Ya. Dan yang terakhir mungkin nanti tujuannya adalah bagaimana tentunya seorang perawat ya bisa melakukan asesmen dan menentukan diagnosis keperawatannya ya apa saja yang bisa muncul pada pasien dengan abdominal trauma. Oke, baik sekali lagi buat teman-teman yang sudah hadir ya, salam sapa saya dan izinkan untuk saya mengawali di materi yang sangat menarik ini yaitu tentang trauma abdomen. Nah, trauma abdomen kalau kita lihat ya ini masuknya adalah kegawatannya ya masuknya di C ya. Artinya kita setelah melewati kemungkinan adanya airway setelah terlewati kemudian di breathing ya. Nah, dan sirkulasi. Ya, disirkulasi karena pada korban-korban yang mengalami trauma abdomen ini bisa mengalami yang namanya shock hipovolemik atau shock hemoragik dan ini bisa menyebabkan kematian. Nah, anatomi dari abdomen ini sendiri ya teman-teman kita bisa lihat dari gambar ya ini dari sisi anterior kemudian dari sisi lateral ya kemudian dari sisi posterior ya. Nah tentunya ini menjadi sesuatu yang menjadi dasar untuk kita pelajari ya. Kalau nanti bisa terjadi trauma pada sisi perut sebelah kiri, nah ini kemungkinan ada trauma apa saja. Ini menjadi penting buat kita. Nah, kita lihat di sini ada organ-organ yang sangat vital ya, karena di dalam trauma abdomen ini sendiri ya, kalau terjadi perdarahan, ini bisa kehilangan volume hampir 2 liter. Makanya sangat berisiko sekali kalau seseorang yang mengalami trauma abdomen ya, karena ada 2 jenis yang sifatnya yaitu bisa karena terkena benda tumpul dan benda tajam. Nah, kalau terkena benda tumpul, ini lebih beresiko terjadi kematian.
ya dibandingkan karena benda tajam, karena akan sulit untuk didiagnosis, ya akan sulit untuk didiagnosis. Makanya nanti pemeriksaan diagnostik lanjutan ketika tidak bisa kita lihat, ya contohnya kayak DPL, ya kemudian FAS, ya untuk menilai sejauh mana apakah perlu tindakan laparotomi atau tidak. Nah, di anatomi ini teman-teman ada organ yang kita sebut organ berongga dan semisolid, ya. Di sini ada batasannya dulu ya, batasannya dari torak sampai dengan iliaka, daerah-daerah inguinal sini, ya. Kemudian di sini ada lambung, ya, di kuadran kiri. Kemudian juga ada spleen, ya. Kemudian ada liver, ya. Kemudian ada kolon, ya. Di sini ada kolon ascendent, kemudian ada kolon descendent, kemudian ada duodenum dan ileum dan ileum, ya. Ditambah lagi di situ ada vesika urinaria, ya, ada vesika urinaria, dan pada wanita akan terdapat uterus. Nah, selain itu juga teman-teman juga melihat bahwa di sini ada pembuluh darah besar, ya. Ada pembuluh darah besar yaitu aorta, ya, aortanya aorta abdominalis, ya. Aorta abdominalis yang tentunya ketika terjadi rupture atau terjadi perlukaan, ini bisa perdarahan masif, ya, perdarahan masif, dan bisa menyebabkan banyaknya kehilangan darah yang pada korban tersebut. Nah, kemudian setelah di luar dari itu, teman-teman, yang perlu kita pelajari bahwa di dalam trauma abdomen ini kita kenal ada beberapa, ya, termasuk ada fungsi digestif, ya, kemudian ada fungsi metabolik, kemudian ada fungsi urinaria, ya, kemudian sistem reproduksi. Ini bisa berpengaruh pada kondisi pasien-pasien yang mengalami trauma abdomen. Nah, kita bisa lebih jelasnya, ya, ini ada penampang gambar, ya, bahwa kita bisa membagi bagian-bagiannya, ya, bisa dengan 9 kuadran atau 4 kuadran secara garis besar, ya, sehingga ketika terjadi trauma pada sisi, misalkan pada sisi bagian trauma abdomen kiri bawah, di sini ada area intestinum, nah, ya, ada area intestinum, ada area kolon, ya. Kemudian kalau terjadi di kuadran 2, itu ada gambarannya hepar, ya, ada hepar, kemudian ada gaster, ya, kemudian juga ada apa nih, spleen, ya. Nah, ini menjadi dasar kita, ya. Nah, kemudian di kuadran 3 ini juga ada lobus medius pulmonus dextran, ya. Nah, ini area-area ini menjadi dasar kalau seseorang mengalami trauma abdomen. Nah, di sini juga ada kafum, ya. Ada kafum, ada rongga, ya, namanya rongga peritoneal. Nah, rongga peritoneal itu, ya, berfungsi sebagai pelindung, ya. Ada cairan juga namanya cairan peritoneal, ya. Ya, apabila terjadi trauma atau terjadi gesekan, ya, atau gerakan, ini bisa melindungi organ-organ yang ada di sekitarnya, ya. Dan juga ada rongga retroperitoneal. Nah, dan rongga retroperitoneal. Jadi ada rongga peritoneal dan ada rongga retroperitoneal. Oke, ya. Jadi teman-teman, ya, yang hadir di kegiatan webinar ini, kita bisa menilai bisa 4 kuadran atau 9 kuadran. Ya, selanjutnya, apa sih sebetulnya trauma abdomen itu? Ya. Nah, trauma abdomen ini adalah sebuah kondisi, ya, ada sebuah kondisi yang terjadi, ya, mengenai perlukaan, ya, trauma pada daerah abdomen.
Daerah abdomen tadi kita sebut secara anatomi yaitu di bawah torak dan pada tulang iliaka. Ya. Nah, di situ ada 3 area yang penting. Di sini ada ruang retroperitoneal, ya, kemudian ada ruang pelvis dan ada ruang peritoneal, ya, ruang peritoneal. Nah, ini secara definisi, ya, secara definisinya. Namun kalau kita lihat lagi dari mekanisme of injury-nya, di dalam mendiagnosis pada gambaran trauma abdominal ini, ya, di beberapa referensi mengatakan kesulitan di dalam mendiagnostik, ya, dan bahkan resiko kematiannya cukup tinggi, ya, karena pada trauma abdomen itu bisa kita lihat, ya, mungkin adanya eviscerasi atau luka tusuk atau bisa jadi luka tertutup. Nah, ini tergantung dari mekanisme of injury. Ya, dari buku yang disebutkan atau literasi yang disebutkan bahwa trauma abdomen yang sifatnya tertutup ini beresiko lebih sulit untuk diagnostik dan menyebabkan tingkat kematian mortality rate-nya lebih tinggi dan bahkan bisa menyebabkan kehilangan darah lebih dari 2 liter, ya. Maka kita ingat ada beberapa area-area, ya, torak, abdomen, retroperitoneal, kemudian ada pelvis, kemudian ada femur, ya, itu menjadi tempat atau sumber perdarahan internal, ya, kalau mana didapatkan adanya tanda-tanda shock. Nah, tentunya mekanisme injury ini perlu bisa kita lihat, ya, dari runtutan event, ya, dari anamnesis, ya, atau lihat kejadiannya langsung, ya. Maka pada kondisi tersebut, ya, early identifikasi, ya, secara langsung dan diagnostik yang cepat dan evaluasi dan membawa ke rumah sakit, ya, rujukan, ini akan mempercepat pertolongan, ya. Jadi dimulai dari lihat dulu mekanisme injury-nya, apakah terjadi tabrakan, ya, dari arah frontal, apakah terjadi tabrakan dari arah lateral, atau terjadi tabrakan dari rollover, ya, atau mengguling-guling, atau terpelanting keluar, atau dia tidak menggunakan safety belt, ya, atau traumanya indirect bisa karena terpukul atau terkena benda tajam. Ini akan menentukan, ya, potensial kemungkinan yang terjadi pada pasien tersebut, ya, sehingga perlu adanya evaluasi, ya, dan segera memikirkan untuk transfer pasien sesegera mungkin dengan maintenance ABC yang adekuat, yang transportable, ya. Ya, tentunya di sini yang paling penting adalah stop perdarahan dan atasi shock, ya, setelah airway breathing tertangani. Ya, beberapa contohnya adalah karena blunt and penetrating trauma, ya, yang bisa menyebabkan kondisi tersebut. Nah, ini adalah mekanisme injury-nya, ya, teman-teman. Bisa karena directly, ya, bisa karena terkena benda tajam secara langsung, ya. Contohnya mengenai pukulan, ya, pukulan pada orang yang sedang menyupir, driver terkena dashboard atau terkena stang, ya. Nah, bisa naik motor, ya, stangnya, ya, menekan pada bagian abdomennya, ya, atau blast injury, atau bisa tercelakai karena goyangan yang terlalu besar, ya, atau tekanan yang terlalu besar, ya, pada penggunaan safety belt yang kurang tepat, ya. Jadi bisa kita lihat, ya, ada beberapa efek-efek lain seperti efek kantong kertas atau paper bag effect, ya. Karena di sini ada rongga, ya, ada organ yang berongga. Jadi kalau tekanannya terlalu tinggi, maka bisa terjadi pecah, ya, organ-organ tersebut. Nah,
Beberapa selain dari mekanisme tadi, kita bisa lihat dari tipenya. Ya, dari tipenya ada luka tumpul, yaitu blunt trauma, kemudian ada juga luka tusuk, dan juga luka karena ledakan. Ya. Luka tumpul tadi bisa berakibat karena adanya pukulan benda tumpul, ya. Contoh atlet atau suatu perkelahian, ya, atau terkena pada bagian stang atau dashboard pada pengendara mobil atau roda 2, roda 4, ya. Nah, sehingga bisa menyebabkan kerusakan di dalam rongga abdomen tersebut, ya. Kemudian juga karena penetrating, ya. Penetrating itu bisa karena adanya tusukan. Nah, ya tusukan bisa karena benda tajam yang jelas, ya. Contohnya golok atau pisau, ya, atau mandau, ya, atau pena bambu, apalagi besi, ya, kecelakaan kerja. Ini memungkinkan sekali. Nah, sehingga ini kalau kita lihat dasar dari anatomi tadi, ya, maka penata laksanaannya harus jelas-jelas kita pahami dari dasar, ya. Nah, selain kedua itu kita bisa melihat adalah luka akibat dari ledakan atau blast injury, ya. Jadi karena mungkin bom, ya, atau bisa karena ledakan gas, ya, sehingga tekanannya besar, ya. Atau luka penetrating tadi oleh karena gunshot, ya, atau shotgun atau tembakan. Nah, ini akan merusak pada bagian-bagian abdomen, ya. Nah, 3 mekanisme injury yang ini yang bisa kita tentukan, ya, sebagai dasar diagnostik nantinya. Nah, ini kita lihat lagi teman-teman insidennya, ya, ketika terjadi beberapa kejadian blast injury. Ya, di sini kita lihat, ya, beberapa direct blow atau kecelakaan secara langsung, ya, dan adanya suatu kejadian tabrakan, ya. Ini sering menunjukkan adanya blunt trauma, ya, dan almost, ya, atau hampir secara pembagian persentasi, ya, itu terjadi kerusakan kurang lebih pada bagian spleen itu 40–55%. Dan pada bagian liver atau hepar itu 35–45%, dan terkena pada saluran cerna, ya, atau small bowel itu 5–10%. Ya, ini kalau terjadi crash injury, ya. Nah, mungkin sebagai tambahannya di sini bisa juga 15% itu mengenai pada bagian retroperitoneal hematom, ya. Dan tentunya ini kejadian ini perlu kita pikirkan, ya, apakah kemungkinan banyaknya darah dan cairan yang hilang sehingga setelah tata laksana shock pada kondisi trauma abdomen tidak tertangani dan perlu menghentikan perdarahan dengan tindakan laparotomi, ya. Ini contoh gambar-gambarnya, ya. Kalau kita lihat ini ada korban yang menggunakan safety belt, ya, dengan tekanan yang tinggi, atau mungkin ini bisa terjadi yang namanya usus berurai, ya, atau kondisi yang namanya eviscerasi. Nah, kondisi-kondisi ini yang akan memungkinkan pada trauma abdomen. Nah, setelah itu juga beberapa kejadian lain, ya, kalau terjadi yang namanya penetrating. Nah, insiden terjadinya penetrating injury, ya, contoh karena tusukan atau tembakan, ya, oleh karena gunshot, ya. Ini sehingga akan terjadi kerusakan organ-organ di dalamnya. Kalau kita lihat, ya, lukanya kecil, ya, lukanya kecil. Tetapi efek kavitasi di dalamnya cukup luas karena adanya suatu ledakan. Jadi di sini dibilang high energy gunshot won't transfer more kinetic energy, ya, dan bisa menyebabkan kerusakan lebih luas lagi. Nah, di sini dibilang
ya disampaikan bahwa akan merusak pada abdominal structure, ya pada liver sekitar 40%, small bowel 30%, kemudian pada diafragma 20%, dan terjadi kerusakan pada kolon yaitu 15%. Ya, ini estimasi yang terjadi pada korban dengan tindakan Gansu tadi. Nah, ini ada video ya teman-teman, ada video yang teman-teman bisa lihat bagaimana kalau kita lihat pasiennya dalam kondisi tertembak. Nah, kita bisa lihat bersama-sama. A hemorrhage or a piercing injury will make us suspect a stomach injury. When a patient has a stomach injury, shock symptoms will also appear, such as a rapid and weak pulse, rapid breathing, and pale skin. Ya, itu adalah gambaran tentang penetrating injury ya, teman-teman. Jadi kalau kita lihat ya, belum digambarkan efek kavitas, jadi ledakan yang ada di dalam. Dan ini juga contoh yang teman-teman baru kita lihat ya. Jadi kalau kita lihat pada korban yang terkena benda tusuk ya, apalagi kayak pisau yang ujungnya bergerigi ya. Pisau-pisau komando itu kan ujungnya lancip, kemudian atas kirinya ada gergajinya ya. Ini tentunya ini beresiko terjadi kerusakan pada organ-organ yang ada di sekitarnya. Mungkin kalau kita lihat dari sisi luar itu kelihatannya kecil ya, tetapi begitu kita lihat di dalamnya banyak kerusakan organ-organ ya, pada bagian organ yang berongga maupun pada bagian yang semi solid. Nah, kemudian dari tipe of injury-nya ya, sekarang bagaimana cara penata laksanaannya. Nah, ya, dalam penata laksanaannya kita tentunya sebagai nurse bukan sebagai dokter ahli bedah ya, saya tekankan lagi. Kita adalah bagian yang akan dari sisi keperawatan. Namun kita akan lihat dari sisi medis juga. Nah, tindakan di dalam kegawat daruratan pada trauma abdomen ya, tentunya yang perlu kita pikirkan dari video tadi adalah apapun mekanismenya, baik itu yang trauma tumpul maupun trauma benda tajam ya, yang keduanya sama-sama memberikan efek yaitu terjadinya perdarahan internal ya, atau kerusakan organ damage. Nah, yang tentunya itu akan menyebabkan terjadi perdarahan ya, banyaknya darah yang terhilang, bahkan di literasi disebutkan bisa mencapai 2 liter ya, dan ini akan menyebabkan terjadinya hipotensi ya, tanda-tanda shock ya, tanda-tanda shock hipotensif, maka harus segera dilakukan treatment secara cepat ya, treatment secara cepat, maka perlu dilakukan tata laksana dengan cepat ya, menghentikan shock. Nah, bagaimana cara menghentikan shock? Yang jelas pertama kali ya kita lakukan itu ACLS survei dulu ya, mulai dari airway, breathing, tertangani, nah C. Nah, ya kita berfokus di C. Di sirkulasi tentunya jika ada sumber perdarahan maka harus di stop dulu. Ya. Kalau ada sumber perdarahan yang jelas harus di stop dulu. Misalkan tadi ada benda asing yang menusuk, kena pisau, ya maka Anda tidak boleh mencabut, ya tidak boleh mencabut,
di lokasi kejadian, ya. Jadi boleh mencabut kalau sudah di ruang operasi, sudah ada penggantian cairan, ya, sudah ada obat-obatan, dan ada rencana tindak lanjut untuk pembedahan. Itu nanti fase in hospital. Tapi di out hospital upayakan biarkan saja, karena benda yang menancap itu bisa digunakan sebagai tampon, ya, sebagai tampon untuk menghindari perdarahan masif. Ya, setelah itu teman-teman bisa pasang infus 2 jalur, ya, pasang infus 2 jalur, ya, kanan dan kiri dengan menggunakan IV cat yang besar, ya, ukuran 16 sampai 18, kemudian ambil cross match dan pemeriksaan darah rutin, ya, untuk persiapan nanti transfusi, ya. Nah, setelah itu Anda siapkan cairan, ya, cairannya adalah cairan kristaloid, ya, cairan kristaloid bisa jadi RL atau NaCl, ya. Jika sudah ada tanda-tanda shock, ya, maka cairan itu harus dihangatkan, ya, dihangatkan dalam suhu 37 sampai 39 derajat Celcius, ya. Apalagi kalau sudah ada tanda-tanda shock, akral dingin, nadi cepat, ya, penuh kesadaran, ya, fase shock hemoragik 3 dan 4, ya, maka segera rehidrasi, ya, yaitu sebanyak 1 liter, ya, sebanyak 1 liter. Kemudian Anda evaluasi lagi keberhasilannya, apakah rapid respon atau slow respon atau no respon. Nah, sehingga nanti ini menentukan apakah perlu transfusi cepat dan pembedahan atau tidak. Yaitu tata laksana dengan shock hemoragik. Ya, kalau perlu, ya, teman-teman, apakah perlu pemberian obat vasopresor. Ya, jadi cairan direkomendasikan 1 liter, ya, antara tangan ekstremitas cairan 1 500 dan ekstremitas yang selanjutnya adalah 500, ya. Tidak direkomendasikan untuk lebih dari itu, ya, karena dengan pemberian cairan berlebihan bisa peningkatkan kadar hemokonsentrasi sehingga resiko perdarahan akan semakin meningkat, ya. Gitu. Nah, setelah kita melihat kemungkinan-kemungkinan yang terjadi, kita bisa asesmen, ya, pengkajian lanjut, ya. Nah, yang paling penting yaitu anamnesis tadi, biomekanisme injury-nya yang paling penting, ya. Apa yang perlu kita anamnesis ketika di fase prehospital maupun in hospital, ya. Kalau korbannya menggunakan motor, sepeda, ya kita tanya berapa kecepatannya. Kalau pakai mobil biasanya lebih dari 60 km per jam, ya, yang akan menimbulkan trauma besar. Tapi kalau hanya 20-30, ya, ini tidak terlalu bermakna, ya, atau dia tidak menggunakan safety belt secara tepat, ya. Kemudian juga di situ di anamnesis juga adalah type of collision, ya. Jadi kira-kira ini korban ini dalam kondisi yang sebelum Anda melakukan IAPP, pemeriksaan fisik, ya. Nah, suruh ceritain tuh saksi hidupnya. Mas, boleh ditanya enggak? Ya, gimana tadi dijelaskan? Tolong informasikan kepada saya, apakah korban memang tertabrak dari depan, dari samping, atau memang mengguling-guling atau roll over, ya. Dan tentunya apakah korban juga menggunakan kelengkapan pengaman seperti helm, menggunakan jaket, ya, menggunakan safety belt yang tepat, menggunakan headrest yang tepat, ya. Kemudian bagaimana juga ditanya lagi mengangkatnya, bagaimana saat membawa korban dari tempat kejadian ke rumah sakit. Nah, ini dijelaskan, ya. Nah, setelah data-data itu muncul, ya, baru kita lakukan pemeriksaan primary survey, ya. Biasanya kalau airway-nya tertangani, ya, lanjut ke breathing. Nah, breathing tadi di traumatoraks, ya, sudah dijelaskan. Ketika oksigenasi tidak mencukupi, cari penyebabnya, ya. Nah, ini sekarang ternyata di sirkulasi di breathing oke, di sirkulasi ada tanda-tanda shock hipovolemik. Nah, kita buka,
inspeksi, ya kita lihat abdominalnya, apakah ada jejas atau tidak, ya kemudian ada luka memar, ya contoh seperti gambar tadi menggunakan selempang atau safety belt, kemudian ada hematom kalau ini close injury ya, atau trauma tertutup, atau mungkin ada benda tajam yang menancap, atau juga ada eviscerasi, ya, bagian usus yang terbuai. Nah, hati-hati sekali kalau pasiennya, terutama yang mengendarai roda 4 sebagai supir, ya, dalam melepas safety belt itu harus dilakukan pengkajian dulu, jangan dilepas saat itu juga, karena bisa jadi safety belt ini adalah fungsinya sebagai tampon. Kalau kita lepas ternyata ada perdarahan masif. Nah, ini bisa menyebabkan kematian di tempat. Ya, inspeksi, kemudian auskultasi ya. Kita dengarkan bising usus dan peristaltiknya, apakah mengalami perlambatan atau tidak, ya. Kemudian kita lakukan perkusi, ya. Apakah terdengar adanya dullness atau tidak, ya. Kemudian kita palpasi, ya. Palpasi kita raba abdomennya, ya. Nah, di sini tidak disarankan menggunakan palpasi dalam. Ya, palpasi dalam. Sangat dihindari sekali kita melakukan penekanan-penekanan pada korban dengan abdominal injury. Khawatirnya apa? Bisa menimbulkan satu, pasien jelas nyeri, yang kedua atau pergeseran, yang ketiga muncul terjadi perdarahan yang baru. Ya, kalau belum tidak lihat. Contoh pasiennya hematom asites, ya. Pasiennya hematom, perutnya kehitaman gitu ya. Kemudian perutnya besar, beda dari normalnya. Kita khawatir kalau korban tersebut mengalami perdarahan intraabdominal, ya, karena adanya penekanan massa. Makanya betul-betul harus dimatangkan dulu di dalam pemeriksaan tersebut. Nah, di luar dari itu, di luar atau setelah melakukan IAPP tersebut, ya, pemeriksaan abdominal ini juga dilakukan berkelanjutan, ya. Setelah IAPP, kita juga memeriksa pada bagian yang lain, yaitu pada bagian pelvis, kemudian pada bagian batok, ya. Batok itu adalah bagian pantat belakangnya, ya. Kemudian pada bagian pahanya, ya. Kemudian pada bagian uretranya, apakah ada ruptur uretra, ya. Ingat teman-teman, kalau ada ruptur uretra, tanda-tandanya, ya, karena abdominal injury, pelvis injury, ini kemungkinan bisa menyebabkan ruptur uretra. Ya, kalau pada laki-laki masih ingat tanda-tandanya, adanya perdarahan di OUE, kemudian adanya skrotum yang hematom, kemudian di rectal tusae itu akan ada teraba, ya, atau bahasanya adalah prostat melayang. Ini kalau ada tanda-tanda seperti itu, maka kita hati-hati di dalam nanti pemasangan urin dan bahkan menjadi kontraindikasi, ya. Kemudian perinealnya, ya, pada wanita, ya. Dan jika memang perlu dilakukan, ya, pada exposure itu nanti ada namanya pemeriksaan rectal touch dan vaginal touch untuk menilai betul-betul secara detail, ya, di dalam exposure tersebut. Oke, baik teman-teman. Setelah itu, ya, kita lihat juga tadi adanya tanda-tanda hipotensi atau perdarahan. Maka kita perlu mengakses adanya tanda-tanda perdarahan atau bleeding, ya. Perdarahan bleeding yang menyebabkan terjadinya shock hemorragik, ya, dan tanpa disertai dengan external bleeding, ya. Kalau external bleeding kita tahu sumbernya dan kita bisa langsung hentikan. Di sini bisa mengenai pada bagian torak, pada abdomen, kemudian juga pada pelvis, pada femur, dan retroperitoneal. Jadi kita bisa mengambil dua area yang kita khawatirkan atau kita curigai pasien mengalami hemorrhagic shock, yaitu pada bagian abdomen dan retroperitoneal. Nah, tentunya pendekatan-pendekatan, teman-teman,
ada pendekatan yang bisa kita lakukan yaitu namanya primary survey ya, berdasarkan pendekatan ACLS atau ATLS, yaitu airway breathing circulation disability. Namun juga bisa pendekatan berdasarkan ya dilanjutkan juga yaitu DSTC, yaitu Definitive Surgery for Trauma Care. Ya. Nah, kita curiga nih adanya perdarahan masif nih. Maka stop bleeding, kalau terjadi external bleeding akan mudah, tinggal tutup lukanya. Tetapi kalau pada kondisi luka tertutup, ya kita hanya bisa melihat dengan pemeriksaan Doppler, ya Doppler. Dan kita khawatir juga ketika sudah terjadi penekanan yang masif, ya, yaitu adanya akut kompartemen sindrom, yaitu menekan pada organ-organ lain sehingga bisa terjadi kerusakan ya atau iskemia. Ini yang menjadi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi pada trauma abdomen. Ini ada secara umum ya, secara umum jadi manajemen trauma abdomen ya, primary survey pada initial assessment of trauma dari airway ya, kemudian breathing-nya ya, kemudian sirkulasinya tadi sudah terjadinya shock, kemudian disability kita nilai tingkat kesadarannya, kemudian exposure dan exmine ya kita nilai apakah ada luka-luka lain ya pada bagian sisi anterior maupun posterior ya. Kemudian G bisa give comfort measure atau bisa jadi masuk di gastric tube ya, pasien dikuasakan dan pasang NGT. Ya, H yaitu pemeriksaan secara fisik lengkap atau bisa kita pasang heart monitor, dan I bisa inspect posterior surface dan imaging. Jadi dilakukan pemeriksaan secara keseluruhan. Ya, baru masuk nanti pemeriksaannya adalah secondary survey ya, yaitu dari head to toe, dari ujung kepala sampai kaki pada bagian sisi anterior, dan bisa kita lakukan lock roll ya, kalau ada curiga trauma servikal dan tulang belakang wajib ya pada bagian punggungnya ya. Dan setelah itu bisa kita lakukan yaitu dengan anamnesis yang mendasar dengan menggunakan teknik sampel ya. S-nya itu adalah sign and symptom, A-nya itu adalahnya tanda-tanda alergi, M-nya itu apakah ada medikasi obat-obatan yang diminum, P-nya itu adalah pas medical history ya, riwayat penyakit sebelumnya, L itu adalah last meal makanan terakhir, dan E adalah eventnya ya, eventnya, sehingga kita bisa mendasar di secondary survey untuk pertanyaan-pertanyaan itu. Jadi secara umum ya, ini kita ambil dari keseluruhan ya, bagaimana tata laksana secara umum ya tadi, yaitu biomekanisme injury secara mendalam, kemudian tata laksana ABC. Kalau ada korban yang dengan adanya luka tusuk, maka jangan dicabut ya, jangan dicabut, dan bisa kita lakukan penggunaan balutan donat O ya, donat O itu untuk menekan pada area-area yang tersudut supaya tidak terjadi perdarahan di lewat sekitarnya ya. Jika terjadi eviscerasi ya atau terjadi perdarahan kemudian organ perutnya keluar ya, maka teman-teman jangan memasukkan dengan jari atau tangan-tangan kita ya, walaupun kita yakin bersih ya, cukup tutup dengan kasa yang basah ya, atau dengan kain bersih, tutup saja ya, jangan memasukkan lagi. Karena khawatirnya apa, yaitu terjadi kontaminasi, dan ususnya ya saat memasukkannya itu tidak sesuai, sehingga apa, dia mengunci ya atau mengikat, sehingga aliran ususnya menjadi iskemik atau kematian ya. Kemudian curiga adanya tanda-tanda pelvis, kita bisa lakukan pemasangan gurita ya, gurita pada orang dewasa tentunya ya, pada ibu-ibu hamil pasca melahirkan bisa pakai gurita, bisa pakai itu, atau pakai PASG yaitu pneumonia anti shock garment. Nah, kita bisa pasang ke sana. Kemudian juga pasang gastric tube-nya ya, dipuasakan, pasang gastric tube selama tidak ada kontraindikasi ya pemasangan NGT, yaitu adanya polip, kemudian adanya tanda-tanda fraktur basis kranii ya.
Kalau ada tanda-tanda itu, maka NGT jangan dipasang, tapi kita pilihnya adalah OGT. Nah, kita lihat bagaimana secara umum, ya. Ini ada video yang saya ambil dari YouTube, barangkali bisa menjadi pembelajaran kita. Injuries to the abdomen are among the most serious you will encounter. The abdomen can be the location of multiple life-threatening traumatic injuries and diseases that can lead to significant pain and bleeding. Without proper emergency care, these conditions can quickly lead to shock and death. Proper training, however, can help you manage these conditions and stabilize patients until further help arrives. In this program, you have seen the signs and symptoms of acute abdomen. You have seen how to assess and provide emergency care for patients with acute abdomen and abdominal pain. You have seen the causes of gastrointestinal bleeding and how to assess and manage it. You have seen common abdominal injuries and their signs and symptoms. And you have seen how to provide emergency medical care for eviscerations and impaled objects. Abdominal emergencies require immediate medical attention. When you respond to an abdominal emergency, your skills and quick action will be the key to providing appropriate emergency care to save lives. Ya, itu adalah gambaran tentang bagaimana cara melakukan stop bleeding Injuries to pada tata laksana kasus-kasus dengan trauma abdomen. Nah, kemudian teman-teman, perlu saya sampaikan adalah junction physical examination, ya. Pemeriksaan tambahan di sini ada yang namanya gastric tube dan urinary catheter, ya. Dan juga ada pemeriksaan X-ray dan abdominal trauma. Nah, di dalam trauma abdomen yang tidak bisa kita diagnostik dengan pandangan, ya. Kalau ada luka terbuka kita bisa lihat. Tapi ada juga yang namanya diagnostic peritoneal lavage atau DPL, ya. Dan juga ada focus assessment with sonography for trauma. Jadi kita menggunakan USG, ya, untuk melihat apakah isi dari abdomen tersebut, ya, kerusakannya. Dan juga pemeriksaan X-ray ini kita bisa menggunakan anteroposterior chest X-ray, ya, direkomendasikan, ya, untuk pasien-pasien yang mengalami multiple system blunt trauma, ya. Jadi kalau ada trauma antara torak dan abdomen, foto dari torak sampai dengan abdomen, ya. Dan bisa juga lebih komplit lagi, ya, yaitu CT scan, ya, untuk memberikan informasi lebih lengkap lagi secara spesifik, ya, organ-organ injury dan kemungkinan yang ada di luarnya. Nah, ini jadi ada DPL, VAS, dan CT scan. Ini ada contohnya, ya, teman-teman. Ini ada VAS, ini VAS. Kita bisa USG abdomennya, lihat gambaran pencitraannya. Nah, ini bisa menilai kalau memang terjadi perdarahan aktif di situ, ya. Ada distensi abdomen tadi kita bisa lihat. Kemudian bisa kita lakukan DPL, ya. Nah, kita lakukan penusukan, ya. Penusukan kemudian diambil cairan peritonealnya, ya. Jadi cairan peritonealnya diambil kemudian di pemeriksaan laboratoriumnya. Apakah akan ada terjadinya detektif intraperitoneal hemoragik atau tidak. Sehingga nanti tentunya kalau terjadi kondisi di luar dari saluran cerna lambung, kan kalau NGT hanya menilai pada gaster saja, sementara di luarnya kita nggak bisa lihat, namanya DPL. Ya, ini juga USG, ya. USG bisa menilai pencitraan bagian intraabdominalnya, ya. Kemudian ini X-ray pada anterior posterior pada menggunakan. Bahkan mungkin kalau lebih teliti lagi tadi disarankan adalah CT scan. Nah, ini ada perbandingan, ya. Perbandingan antara DPL, VAS, dan CT abdominal trauma. Monggo nanti teman-teman bisa dilihat lagi keuntungannya dan salah satu kerugiannya dan indikasinya, ya, karena waktu kita terbatas sehingga nanti bisa dibaca secara mandiri. Nah, kembali ke profesi kita, ya.
Kalau tadi adalah konsep secara umum, artinya general profession, dokter, dokter umum, dokter bedah, perawat, emergency, semuanya harus tahu itu wajib. Nah, tapi kekhususan kita saat ini adalah nursing care plan-nya bagaimana ya. Di dalam emergency NCP harus tetap berjalan ya. Tidak bisa kita bilang wah KUGD mah nggak perlu pakai ASKEP, enggak ya, tetap harus menggunakan ASKEP itu. Ya, kita bisa lakukan asesmen yang kita dapat tadi dengan cara anamnesis, pemeriksaan fisik ya, kemudian kita bisa dapatkan lagi dari pemeriksaan laboratorium, kemudian dari hasil DPL, kemudian dari hasil FAST ya atau CT scan, kita rumuskan di dalam pengkajian ya, termasuk pola-pola fungsionalnya ya. Kalau emergency kita menggunakan pendekatannya adalah asesmen primary survey ya, A, B, C, D, E-nya. Nah, sehingga akan muncul nursing diagnosisnya ya. Kita rumuskan nursing diagnosisnya, masalah keperawatan apa saja akan muncul, kemudian intervensi, implementasi dan evaluasi, sehingga kita bisa merumuskan di dalam kriteria hasil pencapaian di dalam melakukan asuhan. Ya, ini adalah contoh yang muncul pada pasien dengan trauma abdominal ya. Bisa masalah keperawatan atau nursing diagnosisnya ada fluid defisit ya, volume. Yang pertama karena bisa terjadinya hemoragik ya, kemudian pain, akut pain ya. Kemudian bisa jadi risk of infection ya. Bisa juga karena gangguan kebutuhan nutrisi karena pasien harus dipuasakan ya dalam jangka panjang sebelum betul-betul ditemukan masalahnya. Nah, kalaupun ada masalah kaitannya dengan airway, ada breathing, ya itu bisa secara VOC ya, web of cause-nya ya. Contoh pada kasus dengan abdominal ya, tentunya pola nafasnya akan terganggu ya karena pasiennya pain, tetapi kan masalahnya sekarang di abdominal ya. Jadi kalau teman-teman mau ngangkat diagnosis lain ya silakan saja. Oke, ini adalah referensi yang saya gunakan teman-teman di ATLS, sehingga nanti kalau ingin lengkapnya silakan Bapak Ibu bisa japri saya untuk mendapatkan soft file-nya ya. Dan terima kasih atas kebersamaan saya ya, karena saya punya waktu hanya sampai jam 11, kali ini jam 11 kurang 5 dan sisanya untuk tanya jawab. Dan tentunya sangat senang sekali di kegiatan webinar ini saya menyapa sahabat-sahabat semua dari Sabang sampai Merauke di webinar nasional yang diselenggarakan oleh DPD PPNI. Demikian saya serahkan kepada moderator kita yang sangat luar biasa, Pak Walter. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Sugiono yang sudah menyampaikan luar biasa ya, jelas apa yang sudah disampaikan sehingga teman-teman memudahkan untuk memahami apa yang tadi materi-materi yang disampaikan oleh Pak Sugiono. Ya, kepada teman-teman silakan kalau ingin bertanya langsung boleh